Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UND, yaitu dengan tugas PB2.2, yaitu dengan nama anggota ada Muhammad Azmi, Dimas Wahyu Ardiansyah, Dwi Angga. Jadi kami berasal dari kampus Universitas Mercubuana Jakarta, yaitu dengan judul presentasi korupsi dalam perspektif undang-undang. Itu kami berasal dari Department of Electrical Engineering atau Teknik Elektro. Jadi untuk profilnya yang sebelah kiri ini ada Dwi Angga, yang sebelah kanan ada Mas Bayu Ardiansyah, dan yang tengah ini ada Muhammad Azmi, dengan saya sendiri, yaitu tentang pendahuluan. Jadi dalam materi pendahuluan itu yaitu tindak pidana korupsi itu merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan di dalam kehidupan masyarakat maupun bangsa Indonesia di dalam dekade terakhir ini. Korupsi telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara yang terkorup di dunia. Dampak buruknya itu dihasilkan oleh tindak pidana korupsi ini sangat membahayakan bagi kalangan kehidupan manusia. Nah, jadi korupsi itu merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi itu perlu dikikis habis. Selanjutnya itu pengertian. Pengertian yang pertama tentang korupsi. Jadi untuk pengertian korupsi itu dalam pembenaran kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan tidak kejujuran. Jadi dengan demikian, korupsi itu adalah suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi itu menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, dan juga menyangkut jabatan instansi ataupun aparatur pemerintah. Yang kedua itu tentang undang-undang. Jadi untuk undang-undang itu adalah peraturan hukum yang tertulis yang dibuat oleh badan legislatif ataupun otoritas yang berwenang yang mengatur perilaku masyarakat di dalam suatu negara ataupun yurisdiksi tertentu. Undang-undang biasanya mencangkup berbagai aspek seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, dan lain-lain. Untuk tujuannya yaitu undang-undang adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam korupsi. Macam-macam korupsi itu terbagi beberapa macam. Yang pertama itu adalah penyuapan. Untuk penjelasannya yaitu ketika seseorang memberikan uang, barang, ataupun layanan kepada penjabat pemerintah atau individu lain dengan tujuan apa untuk mempengaruhi keputusan mereka atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas. Nah, untuk contoh suapnya yaitu memberikan uang kepada seorang polisi di saat agar tidak ditilang, atau memberi uang kepada seorang penjabat untuk mendapatkan izin usaha. Jadi sistemnya nyogok atau suap. Kedua itu nepotisme. Nepotisme itu adalah memberikan perlakuan istimewa kepada anggota keluarga ataupun teman terdekat di dalam suatu persaingan yang tidak sehat. Untuk yang ketiga itu kolusi. Kolusi itu yaitu ketika dua belah pihak ataupun lebih yang seharusnya bersaing, namun mereka bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama. Namun mereka merugikan pihak ketiga ataupun masyarakat umum. Contohnya itu adalah kesepakatan antara penyedia barang atau jasa dengan penjabat pemerintah untuk menaikkan harga barang atau jasa tertentu. Jadi mereka berdua itu bekerja sama dan merugikan orang lain. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Angga.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Asmi. Jadi di sini adalah dampak korupsi dalam masyarakat dan ekonomi. Jadi dampak korupsi pada masyarakat itu adalah dapat mengakibatkan kemiskinan karena korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pendapatan negara. Korupsi juga dapat mengganggu penegakan hukum dan membuat para pelaku merasa nyaman dan aman. Korupsi dapat mengurangi kualitas kehidupan sosial dan meningkatkan tingkat ketidakadilan di masyarakat. Dan juga dampaknya pada ekonomi yaitu korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pendapatan negara. Korupsi dapat mengganggu penegakan hukum dan membuat para pelaku merasa nyaman dan aman. Korupsi tidak dapat mengurangi kualitas infrastruktur dan meningkatkan biaya perbaikan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Terus juga kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini adalah upaya pemberantasan korupsi melalui undang-undang. Terus juga di sini ada beberapa undang-undang yaitu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Undang-undang ini mengatur tentang beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undang-undang yang berlaku. Terus juga strategi pemberantasan korupsi adalah mencakup aspek preventif dan juga strategi detektif dan juga represif. Untuk yang strategi preventif itu meliputi pemberian uang muka yang disertai dengan jaminan oleh rekanan dalam bentuk bank garansi, pengawasan penggunaan uang muka sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dan juga untuk strategi detektif meliputi pengujian apakah pemberian uang muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan tersebut tercantum dalam kontrak, serta pengujian apakah penggunaan uang muka yang diberikan benar-benar digunakan untuk keperluan proyek. Terus juga lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah cara terhindar dari korupsi. Yaitu cara terhindar dari korupsi adalah yang pertama adalah tanamkan nilai moral sejak kecil. Jadi mulai dari diri sendiri, tanamkan nilai-nilai moral seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan berani. Terus juga kita harus bisa memanage keuangan dengan baik dan benar, agar jangan biarkan keuangan menjadi alat untuk melakukan korupsi. Terus juga yang ketiga, tidak sering menggunakan uang muka. Jangan sering menggunakan uang muka karena uang muka dapat menjadi alat untuk melakukan korupsi. Terus juga ada yang keempat di sini adalah tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi jangan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, karena kekuasaan harus digunakan untuk memajukan negara dan masyarakat. Terus juga yang kelima, tidak mengikuti contoh korupsi karena bisa merugikan masyarakat dan negara, karena korupsi dapat merugikan dari bangsa kita sendiri, akan menjadi hancur. Terus juga harus bisa tanamkan dari diri kita sendiri adalah tanggung jawab. Jadi emang penting tanggung jawab itu dalam kehidupan kita agar kita tidak bisa terjerumus ke dalam korupsi. Terus juga yang ke-8 adalah mengikuti aturan yang berlaku. Jadi mengikuti aturan berlaku adalah penting dalam menghindari korupsi. Terus juga 9, mengembangkan budaya anti korupsi. Nah, itu adalah contoh bagus adalah, jadi kalau kita mengembangkan budaya anti korupsi ya kita bakal nanamin diri kita ya bakal anti korupsi juga. Terus juga mengikuti contoh yang baik. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya Dwi Angga. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Ardiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Ardiansyah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang di sini mengenai solusi menghadapi orang korupsi. Yang pertama, pendidikan dan pengawasan. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi korupsi dengan pendidikan dan pengawasan efektif. Lalu yang kedua, dengan cara transparansi, yang dimana meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi kegiatan pemerintahan. Lalu yang ketiga, partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi korupsi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Lalu yang terakhir ada koordinasi instansi,
yang dimana meningkatkan koordinasi antar instansi untuk menghadapi korupsi dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Dan selanjutnya pada slide berikutnya yaitu bahaya korupsi bagi negara. Yang pertama, kerugian ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, sepertinya hilangnya investasi, penurunan kualitas pelayanan publik, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kerugian sosial, yang dimana dapat menyebabkan kerugian sosial yang signifikan bagi masyarakat. Lalu yang selanjutnya, kerugian politik. Korupsi dapat menyebabkan kerugian politik yang signifikan bagi pemerintahan seperti penurunan kepercayaan masyarakat. Lalu yang keempat, kerugian moral. Korupsi dapat menyebabkan kerugian moral yang signifikan bagi masyarakat seperti penurunan nilai-nilai etika, penurunan kesadaran hukum, dan penurunan kesadaran sosial. Dan yang kelima, kerugian kemanusiaan. Korupsi ini dapat menyebabkan kerugian kemanusiaan yang signifikan bagi masyarakat, di mana penurunan kualitas hidup, penurunan akses pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Dan selanjutnya kesimpulan. Korupsi ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Solusi menghadapi korupsi meliputi pendidikan dan pengawasan, ketegasan hukum, transparansi dengan cara berpartisipasi dengan masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Dengan menghadapi korupsi, kita dapat meningkatkan kesadaran kemampuan masyarakat, meningkatkan ketegasan hukum, meningkatkan transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.